25041073. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang anak kurang motivasi belajar. Pernah nggak kamu lihat anak yang tiap hari diajak belajar, tapi matanya kosong, tugasnya numpuk, nilainya turun, dan dia terlihat seperti tidak peduli sama sekali? Kita sering langsung cap dia malas. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apa yang terjadi di balik itu semua? Kita bakal bahas berdasarkan penelitian dari Putri yang diterbitkan di jurnal Basic Do. Mereka meneliti siswa kelas 2 SD yang motivasi belajarnya anjlok, terutama saat pembelajaran daring. Dari hasil penelitian ini muncul pertanyaan besar, apa gejalanya, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya? Yuk kita bedah satu persatu. Gejala pertama yang paling kelihatan adalah kejenuhan. Anak terlihat bosan, tidak bersemangat, bahkan menolak duduk belajar. Lalu ada minat yang rendah, ditanya soal pelajaran, diam, dikasih tugas, ngeluh. Gejala lainnya, anak jadi pasif dan bergantung, tidak mau mengerjakan tugas kalau tidak ada yang menemani. Menurut UNO 2014 dalam teori motivasi dan pengukurannya, seorang yang kehilangan motivasi akan kehilangan dorongan untuk berhasil, harapan, dan keinginan untuk berkembang. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Faktor penyebabnya ada dua kelompok besar. Dari dalam anak sendiri alias faktor internal, kejenuhan belajar, kondisi kesehatan yang kurang, rendahnya minat. Tapi ini bukan malas ya, ini respon psikologi yang nyata. Yang kedua, faktor internal, kurangnya perhatian dari orang tua. Misalnya rumah yang tidak kondusif untuk belajar dan keterbatasan fasilitas. Menurut Sudirman 2011, membagi motivasi menjadi dua, motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik dari lingkungan sekitar. Keduanya saling memengaruhi, kalau salah satu lemah, yang lain ikut pulih. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa meluas dari dalam diri anak. Nilai turun, pekerjaan tidak terkikis, dan muncul kebiasaan menunda alias prokrastinasi. Dari sisi luar, hubungan anak dengan guru jadi renggang. Orang tua stres karena harus terus mendorong dan susun belajar di kelas pun terganggu. Penelitian di SMP Negeri 1 Sayung menemukan kelebihan dari separuh siswa yang motivasi rendah. Dan ini secara langsung menghambat jalannya pembelajaran bagi seluruh kelas. Bukan hanya masalah satu anak, ini masalah bersama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua? Hadir, dampingi, bukan sekedar awasi. Beri dukungan emosional, bukan hanya tekanan target nilai. Untuk guru, ciptakan pelajaran yang menarik dan variatif. Gunakan media yang relevan, metode yang interaktif, dan jangan lupa beri apresiasi. Untuk konselor atau guru BK, pendekatan konseling behavioral dengan teknik self-management terbukti efektif. Teknik ini melibatkan self-monitoring atau anak mencatat sendiri kemajuannya, stimulus, kontrol, dan self-reward. Penelitian Kamaria 2023 di jurnal Proyeksi membuktikan teknik ini mampu meningkatkan motivasi secara konsisten. Dan tidak kalah penting, layanan bimbingan kelompok. Ketika anak belajar dalam kelompok yang sangat mendukung, motivasi mereka bisa meningkat dari 45% ke lebih dari 90%. Anak yang kurang motivasi bukan anak yang gagal. Dia adalah anak yang butuh lingkungan, perhatian, dan pendekatan yang tepat. Tugas kita sebagai guru, orang tua, dan konselor adalah menjadi jembatan itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini ke siapapun yang perlu mendengarnya. Terima kasih.